It's story time. Storyteller aku hari ini seseorang yang dulu deket banget sama aku, sampai sekarang sih masih deket. Selalu aku care banget karena dia juga sangat care, dari selalu syuting, bawa makanan segala macam. Pokoknya luar biasa banget ini orang, dan happy banget dia bisa datang jauh-jauh dengan keparnoan dia, takut dengan kondisi tapi datang. Itulah Donita. Hai. Deh, thank you udah datang. Gitu langsung. Walaupun gue sempet yang bilang kemarin ke Mbak Ute, Mbak, Ade mau nggak ya, Dek? Mau kok mau. Sempet maksa. Dan cuma di sini doang, karena aku tuh syuting apa aja sekarang tuh bener-bener ngebatasin banget. Kalau aku rasa aku nggak nyaman atau sekiranya nggak aman gitu, kayaknya aku nggak dulu gitu. Dek, kita mau bahas 3 hal. Donita dan karir. Kita akan cerita dari awal perjalanan karir kamu. Ini sejarahnya. Ya, Donita dan Buktinya. fobia yang kita juga udah tahu. Tahu. Sebenarnya mungkin pemirsa belum tahu, penonton belum tahu. Donita dan keluarga. Itu yang banyak saya belum tahu sebetulnya. Oh iya gitu ya. Dari karir deh, kita ngomong dari awal. Awalnya kan kamu di Bandung. Aku inget banget ketemu dulu tuh dengan almarhum Pak Wawan ya, Mas Wawan, yang ya. ngasih aku Donita dari awal, dan Masih Dona ya dulu ya Kak. masih Dona, betul. Aku sempet yang maksa banget. Aku mau dong, Pak Wawan, aku mau dong. Tapi emang kamu sekolah, gak bisa kamu ke Jakarta. Tapi aku udah bilang, pesen sama dia, jangan kemana-mana. The moment kamu pindah ke Jakarta, udah harus ke MD. Nah, itu awal mulanya gimana tuh akhirnya kamu memutuskan untuk ke Jakarta? Berawal dari sebelum kenal Pawau itu, aku kan memang temenan dekat sama Ricky Perdana. Satu waktu Ale tuh bilang, "Dek, ayo kita ke Jakarta yuk, ada casting iklan." Oh iya oke, tapi nanti Ade temenin Ale ya. Ale ada casting di salah satu PH gitu. Terus aku temenin, jadi abis Ricky temenin aku temenin Ale gitu. Pas lagi di sana, tiba-tiba kalau zaman dulu tuh casting kan kita kayak semuanya di make upin gitu. Iya. Tiba-tiba, oh kamu udah make upnya, ya masuk. Terus aku bingung gitu. Aku kesini cuma nemenin, nggak apa-apa kamu ikut aja gitu. Terus aku bingung, aku akhirnya ikut. Pas ikut tiba-tiba aku di hari itu juga ditawarin kontrak sekian ratus episode, kan nggak boleh. Akhirnya saat itu Ale tuh masuk situ bareng sama Pawau. Pertama kali aku kenal Pawau. Nah dari situ tuh, jadi kalau misalkan Pawau lagi ke Bandung, aku kan susah banget disuruh ke Jakarta tuh. Kalau Pawau lagi ke Bandung, salah satunya adalah waktu itu Pawau jadi juri bareng sama Kak Sanjay kalau nggak salah. Di Bandung. Aku nyamperin, Iya. terus tiba-tiba setiap kali aku habis pulang atau ketemu sama siapa tuh, ketemu sama Pawau tuh pasti pertanyaannya, kapan kamu ke Jakarta, kapan. Itu waktu kamu masih SMA. SMA. Ya. Nah waktu itu Kak Sanjay tuh katanya udah ngajakin main di Malikundang waktu Malikundang itu. awalnya, Terus betul. di gitu aku bilang kayaknya nggak bisa deh Pawau. Terus tapi sempat ke Jakarta, aku main ke MD, main sempet. ke MD, terus tetap suruh ya udah Syuting. coba aja dulu. Cuman cobanya tuh bukan coba syuting waktu itu Kak, coba casting, betul. tapi langsung oke. Nah aku tuh nggak bisa, pas lulus SMA bapak kan meninggal tuh. Jadi deh kita coba gitu. Coba pertama tuh sempat main FTV 1 kali sama Weekly lah di PH lain, terus sambil masuk yang sama Nia tuh, Sama Benci Nia, Jadi Cinta. Bareng sama Benci Jadi Cinta itu ada beberapa weekly juga. Pokoknya aku tuh nggak pernah satu judul deh dulu. Iya, Ya kalau kan? weekly itu bisa Selalu dua. Nah, ketika satu judul aku lagi satu sinetron sama Wisnu, sama Sheila, Iya. sama siapa lagi tuh, Dimas Andrean. Ya, Aku masuk sih main film sama Nia tuh, Suster Ngesot. Suster Ngesot, betul. Nah dari situlah kita deket karena kemana-mana promo keluar kota kita bareng. Betul. Tapi finally apa yang memutuskan kamu dari Bandung pindah ke Jakarta dan oke, gue mau terjun ke dunia entertain? Dulu waktu bapak meninggal kan aku mesti berjuang tuh, aku sama mama lah gitu ya. Kita mesti kuat nih karena nggak ada bapak gitu. Terus ya namanya uang pensiunan paling berapa sih gitu kan, kita juga udah nakar. Saat itu kan aku udah masuk Unpad tuh, aku udah masuk perguruan tinggi negeri. Walaupun sebenarnya jurusannya tuh bukan yang aku pengen banget. Aku pengennya tuh sebenarnya masuk sama-sama ekonomi, cuman aku tuh nggak mau si akuntansi sebenarnya gitu. Tadinya pengennya manajemen, terus masuknya akuntansi, tapi kan main-main terus nih. Tapi tiap kali ada waktu pulang ke Bandung, aku pasti pulang sampai akhirnya aku cinta Fitri itu
Aku udah nggak bisa pulang tuh, sampai mikir, mah kapan aku kuliahnya ya ini, kapan aku mesti gimana nih, karena aku terus-terusan di Jakarta gitu. Terus aku mikir lagi, yang namanya kuliah itu kan butuh uang ya, maksudnya kuliah itu buat cari uang, sementara sekarang ini aku cari uang yang nantinya aku bisa kuliah kok dari Iya. sini gitu. Yang penting Nabung aku dulu. nabung dulu saat itu, dan terjadilah sampai sekarang. Walaupun aku sempat memenuhi, karena kan dulu almarhum bapak tuh selalu bilangnya, yang penting SMA dulu selesai, kamu mau kuliah kapan kamu boleh, tapi kamu wajib kuliah. Nah aku kan punya utang sama almarhum bapak kan, jadi gimana caranya aku mesti selesaiin itu gitu. Tapi kamu udah sempet kuliah Udah sempet kuliah kan kak? waktu pas Cinta Fitri itu kan? Setelah Cinta setelah Cinta Fitri, Fitri ya? aku sempet yang sama Teh Desi tuh, Iya, Alif iya, apa-apa itu Alif. aku sambil kuliah. Nah dari situ alhamdulillah selesai gitu kan kuliahnya, jadi aku udah, oh ya udah nggak punya utang deh minimal gitu. Dan fenomenal banget kan Cinta Fitri ya, Di. Mm-mm. Itu sampai sekarang pasti kamu masih banyak yang panggil Moza. Moza iya. Iya kan? Kalau zaman dulu sampai aku tuh pergi kayak ke Mangga 2 gitu ya, tiba-tiba ada yang teriakin gitu, ayo Ci ayo Ci, mau beli ini nggak rok Moza. Aku sampai kaget loh, sampai segitunya loh. Aku tuh nggak nyangka, karena saat itu kita hampir di-cut kan Iya, kak, hampir di di-cut. episode 15 gitu kita Iya. udah, kalau ini sampai nggak naik karena ratingnya 90-an. 90-an, betul. Itu sih emang fenomenal ya. Mm-mm. Dan kita menjadi sampai 7 season. Sepanjang itu. Gila kan? Dan kita tuh lagi mau bikin loh, Dek, Cinta Fitri the new season di web seriesnya. Yang jadi Fitrinya udah dapat, Udah. yang jadi Miskanya Di season yang pertama ini belum ada Miska. Itu paling PR buat saya sebelum nyari Miska. iya. Paling Dinda PR. terlalu kuat ya. Dinda terlalu kuat. Kuat sehati-hati kita ya kak. Aku sempet nanya sama Dinda waktu kita sempet podcast bareng. Din, kira-kira penerus kamu siapa? Dia aja nggak bisa jawab. Karena itu bener-bener dia banget loh. Banget. Maksudnya dia bukan Miska yang masuk ke dia, tapi dia yang masuk ke Miska gitu. Kalau menurut aku tuh agak susahnya itu ya Iya, gitu. karena kita ngalami semua kan. Iya. Ya saking kita seakrab itu dan sepanjang itu tuh, sampai aku sama Dinda ini apa-apa saat itu tuh Bareng. kayak misalnya aku callingan jam 7 aja, terus Dinda kan yang aku sempet nonton kok podcastnya, yang ngomong dia mau cut, dia mau keluar itu kalau Dinda lagi dateng mood gitunya kak, aku callingan jam 7 nih, almarhumah mamanya Dinda telepon, Neng callingan jam berapa, abis maghrib mah, boleh nggak, soalnya Uti tuh kayaknya dia nggak mau keluar kamar mandi, soalnya dia kayaknya bosan apa, aku dateng loh kak Ke rumahnya dari dia. jam 3, enggak Ke lokasi langsung. nemenin dia syuting. Saat itu kayak gitu. Kita juga sempet kan yang pergi dari pagi sampai malam sampai yang nemenin dia. Nah, kamu udah main sinetron banyak banget kan, Dek? Banyak banget. Cinta Fitri pasti salah satu yang berkesan banget dari segi kekompakan. paling berkesan sih. Paling berkesan. Paling. Nah, ada nggak? Itu kan lama tuh, Dek, 4 tahun. 4 tahun. Selama kamu syuting, ada konflik nggak dengan lawan main? Ada apa nggak sih? Apa yang kamu rasakan di situ selama itu? Kalau konflik tuh sebenarnya pada dasarnya kita kan memang solid ya gitu. Dan kita tuh kepecah-pecah. Aku tuh seringannya satu timnya sama Mas Bembi, sama Adli, karena Adli suami aku, sama Om Arthur, sama Anbo, yang itulah Iya. gitu, keluarga itu. Jadi kalau untuk sama Wisnu sama Shiren itu justru jarang bareng, kecuali di season 1 karena aku tuh masuk di track Keluarga. masalah mereka Iya. gitu. Aku tuh sama Adli kan temenan banget dari SMA. Saking temenannya, jadi kita tuh kalau berantem bener. I know sih. Kalian kayak Bisa kucing sama anjing sih. ya. Bisa yang 1 minggu beneran gak nyapa. Jadi kita lagi take nih kak, bisa yang kayak gini, lo readingin gue gitu. Aku sama Astra dari 1, dia misalkan sama skripnya udah selesai, udah action udah. Terus nanti misalkan kayak kurang apa gitu, kita bisa tuh teriakan yang cuman bilang kayak gini kak, iya tuh bilang sama dia jangan kayak gitu, gue nggak bisa lewat tadi, jadinya ininya salah gitu. Terus dia bilang sama dia, siapa suruh lewat situ, kan bisa lewat belakang, kayak gitu. Dan itu beneran terjadi, dan semua orang nggak ada yang tahu soal hal itu. Itu bisa seminggu, bahkan aku sempat musuhan sebulan. Drama ya kalian Sebulan ya. loh. Aku Sebulan. pikir kamu bakal jadian lo berdua sama Adli. Tidak mungkin, karena aku sebegitu temenannya. Gak mungkin lah. Dulu itu Shiren kalau misalkan apa-apa nyari Adli aja nyarinya ke aku. Kak, Adli gak bisa ditelepon, boleh bilang ke Adli gak suruh telepon aku.
gitu, karena kan maksudnya aku satu lokasi sama Iya, jadi Adli. sama-sama temen lah gitu kan. Tapi emang aku selama aku menjalani di situ ya produksi Cinta Fitri itu nggak pernah ada aku denger ribut-ribut. Aku nggak pernah dengar. Maksudnya kekompakan kalian tuh luar biasa loh. Karena gini Kak, seribut-ributnya aku sama Adli itu orang mandangnya kita tuh lucu. Gimana ya? Jadi kata mereka kita tuh hiburannya mereka, maksudnya yang ada di lokasi. Mereka tidak pernah menganggap itu sebuah, bukan yang jadi lempar-lemparan ngomong kasar atau apa kayak gimana gitu. Dramanya tuh nggak sampai begitu. Adli tuh kalau misalkan menyampaikan apa dia lagi, aku lagi musuhan, dia lagi marah, seringannya kan aku marah sama Adli, bukan kayak gitu. Karena dia iseng dan jahil banget Banget. gitu. Nah itu Adli tuh telepon mama, Ma nanti bilangin sama Noni ya jangan gini soalnya jangan datang jam segini soalnya Adli ada ini dulu, nanti dia marah-marah lagi gini gitu. Jadi nanti mama kamu lagi musuhan lagi gitu. Jadi buat orang-orang tuh itu lucu, padahal sebenarnya buat aku enggak, buat Adli mungkin lucu ya. Nggak tahu aku, buat aku nggak lucu. Tapi apa yang membuat kalian sesolid dan sekompak itu, Dek? Kalau dalam setiap judul, setiap pemain pasti kan ada karakter masing-masing. Persaingan pasti ada. Tapi aku tidak melihat di Cinta Fitri. Karena kita itu basicnya ngerasa kita saling jaga, dan posisinya itu Shiren itu paling kita jagain karena dia paling kecil kan. Yes. Gitu. Jadi kayak misalkan aku tuh selalu jadi kayak apa ya, kayak bukan suster, menghibur. Misalkan kayak besok nih kita udah tahu nih udah lewat jam 12 malam, Shiren pasti oh dong besok aku upacara apa, dia bete apa, diajakin ngobrol sampai dia mau. Dulu juga pernah syuting sama Teh Desi gitu, Iya. karena dia ngobrolnya sama aku yang tadinya dia harus pulangnya jam 11 jadi agak mundur gitu ya. karena dia mau Nyesain lah. iya nyelesain gitu, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kita tuh tahu karakter masing-masing aja sih Kak gitu. Kalau misalkan soal persaingan segala macam, nah kita tuh nggak pernah nganggap sebuah Persaingan. apa yang kita dapetin atau kayak gimana tuh persaingan, karena kita tuh punya karakter masing-masing. Maksudnya Shiren dengan karakternya, Wisnu dengan karakternya, Adli pun, Dinda pun, aku pun. Jadi kita tuh Kak Verlita, Mami Iren, Mas Bimbi, kita kan punya karakter yang beda, jadinya Masing-masing. kayak saling melengkapi. Jadi kalau misalkan kenapa bisa solid, karena nggak tabrakan. Maksudnya kadang ya yang bikin, kalau menurut aku yang bikin orang jadi nggak sepaham tuh karena misalkan kalau ada satu ayam nih semuanya suka paha jadinya rebutan. Kalau di Cinta Fitri itu tuh karena dengan berbagai macam karakter menurut aku ya, Betul. jadinya nggak ada rebutan. Yang satu mau makan sayapnya, satu kepalanya, satu pahanya. Jadi kita tuh kayak kaya gitu loh Iya. Kak. Jadi nggak ada yang namanya saingan gitu. Dan itu bertahan, makanya kuat sekali bertahan 4 tahun ya. Terus kamu juga sempat break lama dari syuting. Setelah itu kan kamu break karena kamu pandemi, mungkin kamu ada ketakutan. Itu kenapa tuh Dek? Sampai sekarang kamu jarang banget syuting. Kalau sebelum pandemi ini kan aku punya anak tuh Kak, ya Kakak tahu paling Iya. aku tuh mau terimanya kayak waktu itu, ya udah deh nggak apa-apa syuting film. Kalau film itu kan kita Lebih bisa tahu ya, ya, jangka maksudnya waktunya. sekian hari. Kalau syuting sinetron yang stripping gitu, kalau misalkan jamnya nggak tentu, aku tuh pernah sampai mundur gitu kayak nggak bisa deh, kayaknya gue mundur aja karena aku itu punya tugas utama aku sekarang kan bukan Keluarga. cuman Bekerja. bekerja, tapi kan lebih ke jadi ibu, jadi istri segala macam. Ditambah pandemi ini gitu. Pandemi ini kan Kakak tahu sendiri ya. Parnonya kamu. Aku salah satu orang yang cukup deg-degan, agak deg-degan yang berlebih jatuhnya, jadi kayak bukan parno sih, lebih berhati-hati aja. Jadinya aku tuh milih misalkan kayak syuting, iya kita syutingnya misalkan masak atau apa gitu. Aku tuh pasti bilang aku nggak mau ada adegan makan sama minum, bukan apa-apa, itu kan dibikinnya bukan sama aku takut dropletnya atau apa. Yeah. Maksudnya sebegitu aku jaganya, nggak taunya kecelai cuman gara-gara itu. Maksudnya aku egois, aku pulang ke rumah ada anak-anakku, kayaknya aku egois banget kalau sampai aku harus begitu. Jadi aku itu sekarang lebih ke kayak aku bekerja yang menurut aku aman aja deh gitu. Jadi yang kalau aku rasa kayak melibatkan banyak orang gitu, kayak misalkan kayak aku sempat kemarin kayak nge-MC gitu sama Adi. Pas nge-MC, wah ini orangnya lumayan nih, lebih dari 10 orang gitu. Tapi semua yang ada di ruangan itu kita semua PCR. Oke. Jadi maksudnya
aku lebih nanya kalau ditawarin kerjaan atau apapun tuh Protokolnya gimana? prokesnya gimana gitu. Kalau misalkan iya cuman ini doang gitu, aku cuman antigen doang, itu aku bisa bilang Mbak Ute kayaknya nggak usah dulu deh gitu, karena dia nggak PCR gitu. Yang kayak gitu PCR aja masih mungkin salah gitu, betul. apalagi cuman antigen kayak gitu aku. Dan nggak semua produksi atau nggak semua pekerjaan bisa menerima keadaan aku yang begitu. Jadi aku mau bekerja dengan yang bisa menerima aku aja deh Kak dulu Nah, sementara. sekarang gini, kamu dari posisi yang sibuknya setengah mati biasanya. Sekarang kan ya everybody home. Ada rasa kangen, ada rasa pasti kalau kangen syuting pasti. Ada rasa aduh, gue bosen nih, gue pengen keluar, gue pengen kerja, gue pengen ini. Aku tuh di rumah juga masih kerja kan, kayak misalkan kayak webinar apa gitu, terus udah gitu beberapa bikin konten gitu, entah itu ada sama brand atau apa gitu kan. Jadi kalau untuk kangen syuting, aku kangen momen-momen dimana bareng sama orang yang bebas, yang syuting aja gitu, nggak perlu khawatir atau apa. Lebih ke gitu sih. Tapi kalau untuk kayak kangen kerja itu sebenarnya kan sekarang itu beberapa pekerjaan itu Bisa di rumah Iya. gitu. Sama kayak kalaupun aku pergi kerja yang cuman sebentar-sebentar, aku tuh masih kerja, masih pergi. Tapi kalau untuk yang pergi yang misalkan kayak di satu produksi, entah itu film atau kalau enggak sinetron, kayaknya kan nggak mungkin social distancing. Nah itu yang aku masih belum. Ntar dulu deh. Ya gitu. ntar dulu deh sampai semuanya vaksin udah makin semuanya aman gitu. Kayaknya kan memang kan ini konon katanya akan jadi kita harus berdampingan aja gitu sama si Betul, virus ini. betul. Tapi mungkin belum sekarang, di saat aku rasa kayaknya udah makin banyak yang divaksin, kemungkinan untuk tertularnya juga sedikit gitu. Kayaknya gitu sih Kak. Nah, lanjut nih ke yang paling sensitif, Donita dan fobia. Kamu kan terkenal banget takut sama ambulans tuh. Awalnya gimana tuh, Dek? Kenapa kamu bisa punya sixth sense? Awalnya, kamu merasanya gimana? Kayaknya kalau itu tuh memang dari kecil kan. Cuman waktu kecil itu nggak sebegitu sadarnya, karena aku tuh sering kayak misalkan ngomong sama mama, mah kok aku lihat ada itu sih tante itu apa gitu misalkan. Mama tuh bilang, oh ya dia lagi ini, padahal mama tuh nggak lihat, dan mama tuh sebenarnya ketakutan gitu loh Kak. Sampai akhirnya tuh merasa terganggu gara-gara aku sempet ada di satu museum waktu SD gitu, ada ambulans. Orang lain gak lihat apa-apa, aku lihat ambulans itu penuh sama orang kecelakaan. Ya menurut aku kayaknya salah nih. Dan itu tuh nyampe rumah aku masih bengong dan nangis yang gak keluar air mata saking ketakutannya. Sampai akhirnya saat itu tuh mama kayak datengin guru ngaji apa yang sampai iya kita berdoa ya, maksudnya kita belajar ngaji apa segala macam gitu. Sampai guru ngaji aku tuh menjelaskan kalau sebenarnya apapun yang kamu lihat itu tuh cuman jin, dia tuh bisa berubah jadi siapapun, mau orang kecelakaan, mau berubah jadi kamu pun bisa gitu. Jadi kamu nggak perlu takut, tapi tetap takut. Tapi kan momen pertama yang aku ingat dan menakutkan itu adalah si ambulans. Dan nggak jarang beberapa kali aku lihat, sempet beberapa kali di ambulans itu aku lihat sesuatu. Oke. Makanya lah aku takut banget sama yang namanya ambulans. Dan bukan cuma ambulans kan Kak, maksudnya kalau misalnya aku masuk ke tempat baru yang aku rasa memang kurang nyaman atau apa, ya Kak saja Nggak tahu. ngalamin sendiri kan bareng sama aku kayak apa gitu. Dan sampai sekarang kamu masih bisa melihat itu? sampai sekarang dan anakku pun. Oh ya? Iya, Satu, yang gede apa yang kecil? yang kecil tuh nggak terlalu, tapi yang besar Svarga tuh bisa kayak, jadi awalnya aku tuh agak nggak percaya. Aku sempat lagi nyusuin dia, terus tiba-tiba dia bilang ake. Aku pikir anak kecil baru berapa bulan, 8 bulan saat itu apa 10 bulan gitu. Aku nggak mikir tuh Kak. Ya, tapi dia lihat satu titik gitu. Pas aku lihat, kita lihat di titik yang sama, dan aku melihat sesuatu yang seperti yang digambarkan dia gitu. Kayak astagfirullahaladzim, itu kan mana tengah malam kan, maksudnya aduh ya Allah kok gini amat gitu. Nah itu satu. Terus udah gitu pernah juga dia misalkan bilang sama susnya gitu, bilang, sus tadi itu siapa tuh jalan-jalan kayak gitu. Sebesar itu sekarang? Ya.
Oh ya? Kayak gitu. Dan susternya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu, bahkan sampai kalau udah kayak gitu tuh, oh ya berarti emang nggak aman. Sampai aku kan sempet syuting, karena aku syuting buat Ramadan, biar deket, aku tuh ngontrak deket lokasi supaya kalau misalkan aku lagi break atau apa tuh aku lihat anak-anak gitu. Itu dia bisa, Mama ada tamu tuh. Aku lihat, dia lihat, semua nggak ada yang lihat. Jadi cuman aku sama dia doang yang lihat. Dari situ kayak, ya oke lah. Maksudnya aku juga nggak mau dia ngalamin kayak aku kan, kayak di jalan gitu. Kan sering ya aku di jalan tiba-tiba aku teriak gitu. Dia pun, jadi kalau di jalan itu di mobilku gordingnya ditutup biasanya. Kalau misalkan dia rasa tutup aja deh, tutup aja, dia bilang kayak gitu sama susnya. Iya gitu? Tutup aja deh, tutup aja. Berarti dia lihat sesuatu, jadi biasanya ditutup gitu. Sampai sekarang. Nah terus kalau kamu main film horor, pasti kan banyak berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Kamu film pertama horor kamu kan Suster Ngesot. Gimana kamu bisa menerima tawaran itu di mana waktu aku nggak tahu bahwa kamu mempunyai hal sixth sense itu? Karena aku lihat yang aslinya. Jadi kalau itu bukan yang asli, aku nggak kenapa-napa. Aku mikirnya kayak gitu dong. Dan aku pikir saat aku waktu Suster Ngesot itu kan kita syuting di satu tempat museum yang lumayan gitu kan. Di situ kan ada kayak semacam pawangnya lah gitu. Terus sempet aku tuh dibilangin gue nggak mau keluar, itu ada sesuatu di situ gitu. Terus dia gitu, enggak ini katanya aman kok. Mana yang ngomong aman gitu pawangnya? Pak, saya tuh lihat sesuatu gini-gini. Dia cuman enggak, ini bisa kok, ini aman gitu. Bener kan di hari itu Liawa Ode kesurupan. Bener. Akhirnya bantu, ini kayak gitu. Jadi maksudnya dan kamu segitu berani bantuin dia loh. Aku ingat banget, kita masih punya videonya kalau nggak salah. Iya kan? Kamu yang bener-bener bantuin dia. Iya ya. Itu gimana tuh deh rasanya kamu awalnya? Itu kayak naluri gimana sih Kak? Jadi maksudnya nggak ada yang gimana-gimana, cuman yang aku tahu aku bisa bantu apa ya udah yuk gitu, karena maksudnya kan agak bahaya juga kalau sampai kenapa-napa. Sama halnya kayak waktu pertama kali orang aware tuh waktu aku awal-awal Cinta Fitri ya Kak. Episode baru puluhan deh. Donita siapa sih, anak baru gitu kan, lagi take nih kayak gini, di pandangan aku misalkan sini. Terus udah gitu aku tuh sampai salah-salah terus karena aku lihat sesuatu. Terus aku bilang, boleh gak sih kameranya tuh digeser? Diomelin dong sama semua. Mulai dari lighting man, mulai dari kameramen. Maksud tuh aku mesti mindahin semua lampu gue gitu lah. Akhirnya gak dipindahin tuh Kak. Besokannya di retake gara-gara di adegan itu ada yang lewat. Kelihatan? Masuk rekam kamera. Dari situ kalau aku bilang boleh nggak, ya boleh kemana Don, kemana. Dari situ kayak gitu, boleh kemana. Daripada mereka maksudnya resikonya bukan karena akunya ngantor-ngatur, tapi maksudnya resikonya mereka juga kalau sampai kenapa-napa kayak waktu itu di retake kan, ngapain gitu. Jadi kalau aku semenjak kejadian itu kayak sempet ada adegan kalau nggak salah Papi Boy meninggal kan, itu beneran di makam tuh, itu maghrib. Terus aku udah bilang, yuk beneran deh, yuk kita harus berhenti sekarang, nggak bisa ini masih ada satu shot lagi, yuk sekarang yuk udah bilang, aku udah ngingetin berkali-kali. Nggak nyampe 5 menit Kak, jebret mati semua genset, semuanya mati. Itu kan gelap, udah jam 5:30 hampir jam 6 gitu. Dari situ nambah lagi tuh. Jadi kalau misalnya udah bilang yuk, ya udah yuk. Dari situ kalau misalkan udah yuk gitu, kalau aku udah bilang gitu biasanya yang lain udah yuk, udah deh yuk gitu. Rata-rata setelah beberapa kejadian yang sebenarnya aku juga nggak maksud gimana, aku cuman kayak tolongin deh, kayaknya gue nggak nyaman, ini apa gitu. Akhirnya mereka mengiyakan karena udah beberapa kejadian gitu, yang genset mati, yang kejadian ini gitu, ada yang lewat segala macam gitu. Jadinya yang aku lihat kamu paling shock itu waktu kita ke Surabaya. Kita ke salah satu radio bangunan tua ya. Itu emang kita harus naik tangga melingkar atau gimana, aku juga lupa. Dan itu tua banget kan? Tua banget. Dari mobil kamu tuh udah gak mau turun. Aku inget banget dari mobil. Padahal aku bukan orang yang ribet buat nggak mau ikutan promo gitu kan. Kamu nggak pernah ribet, tapi dari mobil kamu tuh udah nggak mau turun. Tapi aku paksa kan, karena emang kita harus promo radio. Dan kamu turun, aku tuntun kamu sepanjang tangga lantai 3 kamu cuma merem. Iya. Itu separah itu deh.
Iya, Lokasi itu separah itu. iya. Jadi apa ya? Ya gitu, maksudnya sebenarnya bisa jadi sebenarnya seharusnya ya nggak apa-apa, nggak ada yang perlu ditakutin. Cuman kan masalahnya tuh akunya juga kan masih ABG. Pada dasarnya kan orang tuh memang ada sisi takutnya juga. Sebenarnya apa sih yang perlu ditakutin gitu? Semenjak kalau Adi itu kan tipe orang yang nggak, ini aman kok. Kamu bisa, kamu bisa. Aku dulu mana bisa sih Kak makan sayur. Sekarang aku Iya. makan sayur. Oh, perfect. Keren. Aku makan sayur loh, ya kan. Di ini maksudnya aku kan emang sempat hipnoterapi apa buat yang ketakutan aku, salah satunya tuh si sayur lah gitu Iya. ya. Dan Adi tuh dukungnya bukan dengan maksa atau bukan dengan ngeremehin kayak masa kayak gitu, enggak, tapi bisa kok yuk, bisa kok yuk. Nah sekarang itu ke apa ya, keberanian aku tuh lumayan ada, walaupun kadang ciut-ciut juga gitu masih. Tapi maksudnya keberanian aku tuh karena menurut Adi kamu itu semuanya segala macamnya tuh jadinya trauma, fobia, takut. Kamu bisa takut akan semua hal kalau kamu nggak berubah gitu. Nah, tricks and tipsnya apa yang kamu lakukan untuk membuat kamu lebih calm down? Kalau kata Karena kan Adi, kalau kemarin kan kamu tidak ada calm down. Maksudnya gini, kamu lihat ini sering, mm-mm, tapi setiap kamu lihat, kamu ada gemeternya, mm-mm. kamu ada Sekarang masih, ketakutannya, Kak. kamu ada nangisnya. Sampai sekarang masih. Kalau menurut aku cukup mengganggu, biasanya aku masih gemetar, masih nangis kayak tadi siang gitu Ya. ya. Aku masih nangis Tadi tuh. siang. Tadi siang. Oh ya, Tadi siang aku masih nangis. tadi siang apa nih? Boleh cerita nggak? Tadi siang tuh aku kan ke salah satu TV lah Iya. gitu, syuting. Terus kita syuting di studio kan. Terus di atasnya itu aku lihat sesuatu. Di dalam studio itu. Terus tadinya aku pikir oh ya udah santai. Ternyata nggak cuma di situ, di bawahnya tuh ada juga. Terus dia udah makin mendekat gitu. Nah menurut aku itu cukup ganggu dan maksudnya aku nggak bisa buat Konsentrasi. itu, aku ke distract sekali gitu sampai aku tuh gemeteran. Karena maksud aku gemeteran tuh bukannya aku takut, aku bukan takutnya kayak dulu. Kalau dulu kan aku bisa kabur Kak. Bisa kabur. Kalau dulu kayak gitu aku pasti kabur. Kalau sekarang itu lebih ke kayak enggak, gue harus menang, nggak bisa apa sih gitu, nggak harus bisa gitu, semuanya harus bisa gitu. Nah itu kali ya, maksudnya itu yang di Adi tuh bantu aku buat yang kayak gitu. Enggak, kamu bisa kok. Yang mana? Enggak, oke kok, kamu bisa. Enggak apa-apa, itu ini enggak apa-apa gitu. Kayak misalkan makan sayur deh salah satunya. Kamu bisa kok, cobain. Yang ada di pikiran kamu, kenapa kamu bisa makan sayur setelah hipnoterapi kan karena tahu yang ada di terekam itu karena aku pernah gigit ada si Ulat ulat, atau apa, ya. gitu. Coba kita buka ya satu-satu, dia buka satu-satu. Clear kan? Coba kita ini ya, anggap ini. Jadi dia tuh bantunya tuh bukan dengan kayak kamu harus ini. Kan jatuhnya jadi kayak lu tuh nggak ngerti jadi gue gitu. Tapi kalau dituntun gitu jatuhnya jadi ini. Nah, Adi tuh juga kalau misalkan aku kayak lihat sesuatu gitu, kenapa gitu. Terus aku cerita misalkan aku tadi ini apa gitu. Terus dia cuma bilang gitu, nggak ada apa-apa, tenang aja, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ingat ya, nggak ada apa-apa, ada aku. Selalu bilang gitu, nggak ada apa-apa, ada aku, tenang aja, nggak ada apa-apa, ada aku. Jadi kalau misalkan kamu kenapa-napa, pasti aku nggak mungkin tinggal diam. Dan kalau sampai kamu kenapa-napa, pasti ada aku. Jadi kamu nggak usah apanya lagi yang ditakutin gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit tuh enggak kok, istilah kata kita nggak berani pun kayak berani kok. Zaman dulu aku paling takut nge-MC kan Kak, paling nggak mau ya kan. Tapi sekarang bisa karena menurut Adi kamu bisa, cuman karena kamu takut nggak pede apa-apa. Bisa kok, ini bisa. Jadi tiap kali aku berhasil apa tuh dia selalu mengapresiasi itu. Jadi kayak bisa kan tuh, oke kok, bisa kan. Jadi bukan cuman keberanian tapi kepercayaan diri, apa-apa tuh naik. Jadinya aku ngerasa aku bisa gitu. Sama hal dengan semua hal itu gitu. Nah, mereka tuh pernah mengganggu banget seberapa tinggi? Tinggi banget. Sampai masuk. Oh ya? Sampai masuk? Itu gimana? Nggak tahu. Kalau sampai masuk aku nggak tahu ya? Kak. Serem ya? Kalau sampai masuk aku nggak tahu ceritanya. Ya kalau sampai masuk aku nggak ngerti. Kamu nggak sadar dengan diri. Tapi gitu. itu pernah sampai masuk? Oh pernah. Pernah. Wow. Gitu pernah. Jadi maksudnya, nah kadang tuh menghindar itu supaya nggak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kan. Jadi aku selalu sekarang aku mensuggest diri aku,
nggak ada yang bisa ngapa-ngapain, Allah tuh semuanya yang punya badan aku gitu, aku bisa, itu semua cuman jin, kenapa aku mesti ini, jadi nggak usah pergi, bisa kok, kamu yang harus menang, bisa kok gitu. Sekarang tuh lebih kayak gitu. Ada cara nggak untuk menutup semua itu untuk supaya nggak bisa lihat? Udah Agak- pernah kan Udah Kak? pernah, aku Bahkan tahu. kan Mama pernah sama mama juga kan pernah. Tapi semuanya nggak ngaruh. So emang it's a gift ya. Sixth sense itu it's a gift ya. Sebenarnya ya, sejujurnya aku tuh bener-bener mau stop membicarakan sixth sense ini, cuman di sini doang aku mau. Kenapa? Pernah aku lagi pergi keluar kota, ada jumpa fans, aku lihat kayak ada, dia tuh cuman bilang gini, oh kamu coba ya. Pas aku mau naik stage, aku bingung coba ya apa. Tiba-tiba Kak, pas aku lagi di stage gitu, aku lihat kayak ada bola api kayak masuk ke buk gitu. Itu aku kejungkel di atas stage. Dari situ aku bener-bener nggak mau bahas soal sixth sense sama sekali lagi. Dari situ aku bilang sama Mbak, Mbak kalau ada bintang tamu atau apapun yang bahas sixth sense, ada nggak mau, nggak mau, gue nggak mau. Sampai setiap kali kalau misalkan bintang tamu atau apa ditanyain, iya bahas itu, udah ditanya nggak mau aku. Ini baru di sini. Thank you. Baru Karena di aku sini. ngalamin Karena- sih sama kamu kan. Pokoknya itu pengalaman Surabaya the best sih buat aku. Sama Banjarmasin ya Kak. Oh iya, mau Banjarmasin, bener. Oke, next one, kita ke keluarga. Kasihan kamu kan udah panik nih nanti. Di sini aman kan? Di sini aman kan? Enggak. Oh enggak juga. Ayo. Oke, pertama kenal dengan suami Adi Nugroho. Pasti kan karena dunia entertain, sama-sama dunia entertain. Itu awalnya gimana tuh? Tahu nggak Kak pertama kali aku ketemu Adi di mana? Di mana? Waktu aku syuting apa tuh yang sama Sheila sama Wisnu, Makin Sayang. Emang dia main juga? Enggak kan, dia sama Sheila dulu. Oke. Jadi aku kenal, tapi nggak pernah ngobrol sama sekali. Justru yang ngobrol tuh mama Iya. gitu. Terus udah gitu, aku kan emang orangnya nggak gampang deket kan Kak. Sangat susah. Jadi aku kalau udah deket sama orang itu akan itu Itu aja. aja. Tapi untuk orang baru kan aku emang nggak bisa, susah lah gitu. Iya. Nah dia tuh ngobrolnya sama mama, terus pernah bintang tamu sahur bareng. Nah itu agak ngobrol tapi nggak banyak, tukeran nomor telepon tapi nggak pernah kontak sama sekali gitu. Ketemu lagi pas yang si Bohai. Oh, oke. Aristik. Restoran Ya, si kita. restoran kita. Memori ya, memori si Iya Bohai ya. bener-bener memori si Bohai. Nah itu ya pertama tuh kan kita ada di satu grup tuh. Iya. Tiba-tiba mama itu nge-add BB-nya dia. Tapi mama itu nama emang dasar orang tua, namanya tuh Mama Donita di situ, Oke. bukan Mama Yeni gitu, bukan tulisan nama mama Heeh. gitu. Karena yang itu tuh memang yang sering dihubungin soal kerjaan gitu. Dia tuh nanya sama aku, ini kok mama kamu bukannya, soalnya ini takutnya maksudnya salah, alay-alay apa gimana, Iya. kan takut juga gitu. Oh iya bener, maaf ya, maaf gitu, maaf banget. Aku tuh langsung negor mama, "Ma ngapain nge-add?" Oh enggak kan, maksudnya kita ada di satu grup itu, ya udah mama add aja gitu. Mama dengan polosnya dong gitu. Nah dari situ tuh ada komunikasi lah gitu. Dan ternyata dulu banget mamanya Adi itu penonton setia Cinta Fitri, almarhumah mama. Dia itu sempet ngomong, "Nu kenapa nggak sama Donita?" Iya Nanu kenal sih, tapi ya enggak lah gitu. Aku tuh bahkan tahu cerita mamahnya itu nyuruh Adi sama aku itu bukan dari Adi, karena Adi antara gengsi males kali ya. Oh ibunya juga udah nggak ada. Yang bilang itu justru adeknya sama yang kerja sama mama dari dulu gitu. Sampai akhirnya pas aku ini tuh bilang, tahu nggak sih Mbak, dulu tuh ibu tuh Om Undon tuh udah sempet ngomong gitu. Oh iya, dia nggak pernah bilang sama aku, Adinya tuh nggak pernah bilang. Dan dengar-dengar dia jahil banget ya orangnya. Aku tuh kan menghindari manusia kayak Adli ya. Kayak Adli, ya kan? dapetnya kopinya ya. Atau lebih setipe, parah. tapi nggak sekasar kalau Adli kan. Kak, maksudnya ada jadinya berantem gini. Ini jahilnya setipe Kak, gitu. Jahilnya setipe, ya gitu. Kan menghindari, maksudnya aku dapet yang dewasa. Oh iya, dapet yang dewasa. Beda umur? 10. Oh lumayan ya. 10.
Jadi maksud aku kayak oh ya inilah ya gitu apa namanya dewasa gitu. Ternyata jahil juga. Terus kamu menikah sudah 8 tahun. Enggak sih, Sekarang aku deketnya 8 tahun. deketnya 8 tahun. Kalau menikah Nikahnya baru 6. 6 ya. Tapi kan selama ini hubungan kamu thanks God everything goes good gitu kan, nggak ada gosip sama sekali. Amin. Iya, tips-tips apa tuh Dek bisa so clean? Pertama aku emang orangnya nggak suka cari masalah kan Kak. Ya, dari dulu Dari dari dulu. dulu sangat paling baik. Aku orangnya nggak suka cari masalah pertama. Yang kedua adinya juga cukup banyak ngerti. Jadi maksudnya kan kalau ya namanya aku yang masih kayak kalau dikasih tahu aku suka bilang misal nih kamu jangan ke sana karena sana jurang. Aku tuh bisa bilang kenapa aku mesti dengerin kamu buat nggak ke sana jurang. Boleh nggak aku tahu itu jurang karena aku udah ada di jurangnya. Menurut dia terkadang kamu nggak perlu tahu, kamu cukup tahu dari orang karena kalau udah dari jurang itu jatuh gitu. Tapi aku pengen cobain jatuhnya gitu. Jadi dia tuh super sabar Kak. Dia tuh sabar banget ngadepin aku, ngadepin anak-anak, ngadepin mama juga kan nggak mudah ya Kak. Pokoknya dari zaman dulu buat orang-orang mau deketin aku itu wajib deketin mama dulu. Wajib. Kalau enggak bye. Kalau baik. Nah Adi itu dia sabar banget, dia pengertian, cuman jahil. Jadi maksudnya di rumah itu dia itu penyemangat gitu, kayak misalkan kayak dalam hal apapun. Jadi dia dukung iya, bantuin iya. Misal nih kayak iya nih yang aku ada kerjaan nih misalkan kayak YouTube gitu. Aku mesti bikin konten ini karena ini nanti apa ini segala macam. Kalau nggak misalkan aku lagi ada ini nih kerja sama brand atau apa, aku mesti bikin ini, bisa nggak ya pikirin aku apa. Dia tuh mau support, mau bantuin, mau apa. Dari zaman aku kuliah pun aku kan hamil sambil skripsi tuh. Sambil skripsi, betul. Aku gimana nih ya aku ini harus ngerjain ini. Dia tuh bantuin. Oke, nanti aku yang liatin typonya, kamu ini aja, maksudnya yang cepet supaya cepet selesai kayak gitu. Jadinya dia emang bener-bener support semuanya gitu. Dan Bersyukur ya. aku tuh mungkin aku nggak tahu ya kalau keluarga orang lain, karena dia itu kan orangnya selengean tapi punya visi dan misi gitu. Aku nggak tahu nih, aku juga bingung kalau aku ngobrol sama teman-teman aku kenapa mereka terheran-heran gitu. Pembahasan di balik selingannya dia itu kan memang dia tuh mau aku tuh tahu segala sesuatu tuh, ya istilah kata otak aku tuh tetap keisi. Jadi kalau mau tidur orang lain kan dibahas apa kayak gitu ya, dia tuh bisa yang kayak iya jadi ekonomi dunia tuh sekarang kayak gini, kamu mesti hati-hati kalau misalnya kamu ini, jadi tahu semuanya. Walaupun terkadang maaf ya sayang, terkadang boleh skip dulu nggak sih kayak gitu, karena menurut dia aku tuh harus pintar gitu, karena dia tuh yang kayak gitu loh Kak. Dia bantu aku buat jauh lebih maju, jauh lebih baik, jauh lebih pintar dalam segala hal kayak gitu. Aku mau sedikit pertanyaan melenceng nih. Kalau kesan Donita dari dulu tuh kan buat aku, mungkin buat semua pemirsa, tinggi, putih, gorgeous, seksi itu Donita. Kalau ke jalan pasti semua orang nengok set gitu kan. Sekarang kamu berhijab, bukan bilang nggak cantik ya, kalau cantik tetap ya gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya berubah semua itu? Jadi Adi orangnya nggak pernah maksa, Yes. tapi dia cuma ngasih tahu sebenarnya aku diwajibkan kamu untuk menutup aurat karena itu nanti jadi pertanggungjawaban aku gitu. Nah aku kan masih muda apa gitu. Zaman dulu tuh ya aku tuh suka bilang gini, yang kamu nih kan kamu tahu aku masih bertank top. Ini gimana? Kamu salah nikahin orang, sampai ngomong kayak gitu. Dia tuh selalu bilang ya aku nggak maksa, aku cuma menyampaikan ya suatu saat kalau sampai aku dipanggil sama Allah ditanya kenapa kamu tidak mendidik, bukannya aku tidak pernah memberitahu kamu, minimal aku udah pernah ngingetin kamu. Oh iya gitu loh Kak. Karena kan aku tahu kamu banget lah deh. Iya kan. Kalau mau ada event aja kan, Ya. Kak aku pakai baju ini oke nggak? Udah kita udah panik kan, udah bajunya panik. apa gitu Bajunya kan. apa, dan aku bisa nyambungnya cuma nama kasannya karena kita satu selera gitu betul. kan. Jadi walaupun orang lain kayak Pawa kadang kan dulu suka bilang enggak Neng gini aja Pawa, tapi aku sama kasannya pilihnya yang ini. Ya kan dulu sering banget kayak gitu. Nah aku kan orangnya memang mempedulikan soal kayak gitu.
mau mulai ngerawat diri, ngejaga berat badan apa segala macam sampai sekarang kan Ya. gitu semuanya. Nah, satu waktu aku tuh mau pergi pakai rok segini Kak. Tiba-tiba si Svarga bilang, "Mama, kamu malu dong itu nanti kalau ada tamu pakai celana sana." Anakmu yang ngomong. Anakku pakai celana dong, masuk mobil tuh Kak. Pakai celana, tiba-tiba dia ngomong gini, "Mama, kok mama nggak kudungan ya? Perempuan bukan harusnya kudungan ya?" 2 kali, Adi cuma bilang bukan aku yang ngomong ya, aku nggak pernah ngajarin atau apapun, dia bilang gitu. Udah 2 kali tuh Kak. Tiba-tiba aku di mimpi aku dia nangis-nangis, cuman buat bilang kayak gini, Mama tuh pakai kudung, kalau mama nggak pakai kudung aku gimana apanya, aku sakit, aku dipukul, kenapa kamu nangis? Dipukul sama siapa? Dipukul sama Allah. Anakmu. Bangun tidur, itu kan tengah malam tuh, bangun, aku masuk ke kamar dia kan, saat itu aku lagi nyusuin ini kan, kita beda kamar, aku pelukin, aku ciumin dulu sampai susnya tuh sampai bilang, "Kenapa Bu, ada apa?" Enggak, dia nggak kenapa-napa kan, enggak kenapa-napa gitu. Besokannya aku tuh nggak mau bilang Adi, maksudnya takut ini tuh sebenarnya cuman Mimpi. sesaat gitu, Iya. nanti aku nyesel, nanti aku apa gitu. Terus tapi kepikiran orang yang pertama kali aku kasih tahu bukan ibu aku, bukan suami aku, bukan Mbak Ute. Mbak, aku kontrak ini kan, aku masih ada kontrak jewelry kan gitu, sementara jewelry itu tahu sendiri Kak, ya kan. Iya. Mbak, aku kontraknya sampai kapan? Terus dia bilang kan, sampai bulan ini. Mbak, abis itu nggak usah perpanjang ya, karena aku pakai kerudung. Mbak Ute itu katanya lagi tiduran sampai bangun. Hah, gimana maksudnya? Karena bukan aku banget gitu, maksudnya jauh banget, ya tahu kan Kak, Iya, maksudnya ke lokasi aja atau syuting apa, aku kan ya bukan aku banget lah gitu. Terus iya Mbak, Ade yakin, berkali-kali, Ade yakin, iya Mbak yakin kok gitu. Sampai saat aku tuh akhirnya ngomong ke Adi cuma bilang, oh gitu. Pas hari pertama aku pakai itu kan 1 hari sebelum bulan puasa tuh, pas kita mau pergi ke makan terakhir sebelum puasa lah gitu, pakai kerudung Kak. Dia tuh sampai narik aku cuman buat bilang gini, "Kamu yakin ini mall loh, kamu turun pakai begini di mall, kamu yakin?" gitu, maksudnya jangan sampai aku nyesel dan nanti balik apa. lagi, ya kan. Karena itu buat di sini masih akan jadi sesuatu yang besar gitu. Ya yakin kok. Tapi itu suatu perubahan yang ya ada maknanya pasti buat kamu, dan you still look great always. Ya kan? Aku nggak ngerasa gitu. Enggak, tetap Ini- cantik kok. Kamu ini tidak pernah karena- berubah. Ini karena ya memang semestinya seperti ini kewajiban aku. Aku begitu. Tapi kalau misalkan kalau jiwa raga itu Kakak tahu lah gitu. Jadi makanya sampai orang bilang, "Kenapa sih lo gitu?" Ini. Ya, nggak apa-apa, takutnya setannya di situ karena aku kurang merasa pede dengan penampilan aku gitu. Aman, tenang, kamu cantik tetap selalu. Tips and tricks coba deh buat mungkin yang nonton, atau mungkin kesan-pesan aja deh, lebih ke kesan-pesan aja. Kalau aku, menurut aku orang baik itu lebih diperlukan dibanding orang pintar. Kayak aku tuh lihat segala sesuatu kebaikan tuh ada di Kak Sanjay. Dia tuh Aduh, beneran Kak. Dia orang yang tulus banget. Aku ada sakit apa, aku ada masalah apa, mulai dari masalah hati, masalah apa Kak, kita pergi kemana ya Kak? Ulang tahun aku ya, ke Bali kemana gitu. Bisa dilihat hidupnya bahagia, sehat, alhamdulillah. Jadi kalau menurut aku ya, yang penting dalam hidup itu kita nggak perlu bilang kita baik, tapi kalau kita baik, suatu saat pasti ada orang yang bilang dia baik gitu. Kalau menurut aku, sama sebesar apa usaha kita, kalau misalkan Tuhan berkehendak lain, ya memang tidak bisa dipaksa. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha, karena setuju. di balik usaha kita itu, walaupun itu bukan istilah kata, misalkan
Aku bikin kue keke banget padahal kata Tuhan bukan di situ. Aku keke banget bikin kue. Itu udah kayak nabung usaha aku. Ya. Tiba-tiba aku cuman masak jengkol gitu. Itu yang sukses. Itu juga begitu juga dengan aku. Aku itu kan dulu istilah kata kan dulu dari modeling kan Kak. Modeling awalnya. Cuman kan kurang tinggi ya dibandingkan orang-orang udah paling kontak gitu kan. Tapi kan itu mungkin buah dari sekarang aku yang sekarang ini buah dari usaha. Dulu juga kan aku les nyanyi apa segala macem. Tapi memang rezekinya di Acting. si acting. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Kalaupun memang itu bukan yang terbaik, Allah tuh pasti ganti walaupun bukan dia yang itu. Setuju sih. Gitu. Jadi Setuju. kalau ditanya nih ya, kalau semua orang nanya, menurut lo yang paling penting dalam hidup itu apa? Yang paling penting itu adalah baik dan usaha. Yang ketiga, kalau misalkan menurut aku ya, kalau misalkan ditanya Donita ini pinter apa sih, lo bisa apa sih? Sebenarnya banyak orang yang jauh segala-galanya dari aku. Lebih pintar, lebih cantik, lebih segala macamnya, lebih bagus aktingnya, lebih apa. Tapi Allah kasih satu sama aku, keberuntungan. Aku tuh masuk MD semua orang susah, mau casting aja kayaknya susah banget. Aku tuh sampai ditungguin sama Kak Sanjay. Ditungguin banget ya. Iya kan? Ditungguin banget. Dan kayak misalkan sampai sekarang mungkin ada beberapa orang yang kayak mau syuting, maksudnya kepengen syuting, tapi kan sebenarnya kalau aku tuh alhamdulillah ada aja. Tapi memang aku bukannya apa-apa, masih ada yang harus aku jaga gitu, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku kalau aku punya apa, alhamdulillah Allah kasih keberuntungan, aku kasih Kak Sanjay sampai Aduh, aku bisa ada di jangan. sini. Sama-sama deh. Usaha sama-sama. Usaha Bukan sama. cuman one way. Aku kasih kamu jalan, kamu juga berusaha. It's you. More into you. Karena dulu kalau kita kemana-mana kita berdua ya Kak. Selalu. Mau ada award, ada apa tuh Kak Sanjay Selalu. pasti cuma sama Donita. Pasti. Selalu. Mau Sampai FFI. kita ke Hong Kong ya. Sampai kita ke Bandung. Ke Bandung, FFI kemana? Dan Tau nggak? satu aku lupa, dia makannya ternyata banyak loh. Oh iya, banyak makannya banyak banget tapi badannya segini. Dan- Kita ingat nggak one day kita makan seharian, makan terus 8 kali ya waktu itu. Dan itu emang Parah. terus aja. terus tiap Terus 2 sama- jam kita lapar. sama almarhum Kak Adi ya. Ya malam Kak Adi betul. Dan dulu tuh kenapa kalau Kak Sanjay dulu suka ditanya, dulu tuh sebenarnya yang iri-irian tuh banyak ya Kak. Kenapa Banyak. mesti Donita aja sih yang ikut pergi sama Kak Sanjay? Kenapa sih Kak? Sampai aku tuh ditanyain gitu loh, sampai ada yang iri banget sama aku, sampai jelekin aku di belakang itu. Ada banget. Gak apa-apa, kalau yang jelekin kan banyak selalu. Maksudnya yang penting kita nggak jahat sama orang, kita juga berusaha yang terbaik selalu kan. Terus kenapa alasannya? Nyambung aja deh. Gitu ya. Kita nyambung, kita nyaman, simple. Sama Kamu kalau- baik, simple. Kalau Kak Sanjay selalu apa namanya alasannya? Soalnya kalau sama Donita itu misalnya kita acaranya di Bandung, dia udah semuanya dalam waktu setengah jam, kita lagi buru-buru apa, aku udah ganti baju aja. Udah siap. Sulap aja ya Kak. Silap, hebat. Gitu. Hebat. Thank you for Thank today. you. Thank you semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe hari ini bersama Donita. Banyak banget tadi info-info yang mungkin belum pernah keluar dimanapun ya. Thank you so much. See you soon. Thank you.